Insya Allah sih memang ada rencana lagi gitu, bahkan belum pulang aja udah ngerencanain lagi, "Ini kita harus ke sini lagi nanti, ini aku maunya ini," gitu kan. Karena memang alhamdulillah, aku berusaha untuk memudahkan mereka untuk arrange perjalanan ini senyaman dan seaman dan semudah mungkin lah gitu untuk ke camp dan ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi memang ada kesana lagi insya Allah nanti di winter gitu. Mungkin kalau dia mungkin ada kemungkinan di Februari, kalau di aku insya Allah nanti November, enggak November, di Desember dan di Februari insya Allah. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan boleh. Iya, Bismillah. Jadi sebenarnya kami kemarin itu bukan ke Gaza. Jadi kita ke pengungsian orang-orang Palestina dan Syria yang ada di perbatasan Jordan. Jadi sebenarnya kami di Jordan dan alhamdulillah di Jordan tuh punya camp-camp pengungsian di mana asisnya kebanyakan orang Palestina, bahkan ada yang semuanya di situ orang Gaza gitu, termasuk orang-orang Syria. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk datang ke sana lalu melanjutkan ke Masjidil Aqsa gitu. Iya, jadi memang alhamdulillah tuh kalau saya udah sering ya, jadi memang setiap tahunnya itu kirim bantuan ke sana ke camp terus ke Masjidil Aqsa. Dan beberapa kali mungkin dia lihat, terus dia hubungin kontak, aku mau ikut dong kalau ada ke sana lagi gitu. Terus kedua pas bismillah pas mau berangkat jadi aku ajakin dia mau ikut nggak, yuk hayuh gitu. Terus tapi ini aku nggak sama travel ya gitu, karena ini aku sendiri karena kita humanity trip, terus nanti kita ke camp lanjut ke Al-Aqsa karena memang kebetulan aku rutin banget ke Al-Aqsa dan kayak ini salah satu bentuk perjuangan kita juga untuk meramaikan Al-Aqsa. Jadi kayak dapat semua humanity tripnya, baik itu bantu support yang di camp maupun yang di Palestinanya sendiri tapi di Masjidil Aqsa karena kita nggak bisa ke Gaza gitu. Iya. Iya, apa yang kita lihat yang terjadi di Gaza ini kan di Palestina kan memang benar-benar mengoyak-ngoyak hati gitu ya, pengennya berbuat sesuatu gitu. Apalagi melihat Masjidil Aqsa sendiri memang masih dalam keadaan yang sangat terjajah sehingga kita nggak bisa semau kita sendiri untuk ibadah ke sana gitu kan. Jadi hal ini yang mendorong kayak kita semuanya pengen berjuang, kita semuanya ingin melakukan sesuatu karena memang kata Nabi kan umat Islam itu kayak satu tubuh, kalau yang satu sakit yang lain ikut sakit gitu. Maka kayak alhamdulillah trip kali ini tuh humanity trip sama ada Zaskia Diameka, ada Ratna Gali, ada Hamida dan lain-lain. Akhirnya kita ke camp untuk paling tidak kita apa ya sudah ikut berjuang, ikut melibatkan diri dalam perjuangan orang-orang Palestina dan ikut menjaga Masjidil Aqsa sama-sama gitu. Iya, jadi kalau yang di perbatasan Jordan itu kami ke camp-camp pengungsian. Jadi camp pengungsian orang-orang Gaza, yang isinya orang Gaza semua. Juga ada orang-orang pengungsian camp orang-orang Palestina itu nyampur sama ada ke camp Syria juga gitu. Jadi memang kita ke banyak camp gitu. Terus lanjut ke Palestina. Jadi di Jordan, perbatasan Jordan kita alhamdulillah masuk Palestina. Jadi kita ke Masjidil Aqsa, support para ulama di sana, support murabitoh, lalu alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk ke beberapa panti asuhan. Jadi ada 2 panti asuhan yang kita datangi di sana, terus kita support kebutuhan mereka alhamdulillah dan juga sempat Allah kasih kesempatan untuk menanam pohon zaitun di Palestina. Karena memang di sana itu pohon-pohon zaitun tuh banyak dirubuhin, maksudnya banyak dipotong sama Israel gitu ya untuk dijadikan lahan pemukiman Yahudi gitu. Maka kayak kemarin tuh kesempatan banget alhamdulillah dikasih izin sama Allah gitu ya lewat panti asuhan yang kita datangi untuk bisa menanam pohon zaitun agar nanti tumbuh-tumbuh lagi pohon zaitun, karena kan pohon zaitun itu termasuk pohon yang terberkahi ya gitu, salah satu yang disebutkan dalam hadis gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget gitu, saya juga beberapa kali ke Palestina baru kemarin akhirnya kita bareng-bareng untuk menanam pohon zaitun. Kemarin tuh ada 50 pohon zaitun yang alhamdulillah kami tanam. Iya iya, jadi kita order 50, tadinya order 100 tapi karena sulit ya gitu, jadi kayak 50 terus kita kayak simbolis untuk nanem gitu, nanem pohon zaitun di bumi Palestina. Iya. Iya iya.
Ya, Masya Allah, memang di Palestina itu kan bumi para nabi ya. Jadi kayak jejak-jejak sejarah para nabi, para rasul yang selama ini cuma baca di hadis sama di Quran gitu. Itu kita benar-benar bisa lihat di depan mata gitu. Dan alhamdulillah kali ini aku bisa ajak teman-teman kayak Bia sama Ratna Gale yang alhamdulillah ikut masuk juga. Jadi kayak mereka pun bisa merasakan betapa indahnya Masjidil Aqsa, betapa indahnya Palestina gitu, melihat jejak-jejak sejarah para nabi, para rasul gitu. Yang bisa dibilang memang city of love gitu kan, dimana semuanya akhirnya mengakui bahwa masya Allah ya gitu, kayak benar-benar kota penuh cinta. Memang jejak-jejak para nabi itu terasa sekali gitu, sehingga kayak menggetarkan keimanan dan pengen kayak aduh kita harus jaga nih si Masjidil Aqsa ini gitu, kita harus benar-benar bela dan ikut memperjuangkan kebebasannya, karena memang ketika di sana kita tuh nggak bisa kayak nggak bisa semuanya sendiri untuk masuk, kayak nggak kayak kita kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan, kita bisa 24 jam masuk. Kalau di Aqsa itu nggak bisa, jadi kayak jam masuk tuh jam 4, nanti abis Isya udah pada suruh dipulang gitu. Jadi nggak bisa sesuka hati kita untuk itikaf dalam masjid 24 jam atau berlama-lama, itu tuh nggak bisa gitu karena masih terjajah. Makanya kalau ditanya apakah di sana aman, kita juga nggak berani jawab itu aman karena memang kondisinya sulit gitu. Tapi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim kita percaya sama Allah akan jaga, dan kita niatnya untuk supaya untuk ibadah gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih, nggak ada yang diresein gitu. Walaupun kalau aku mau cerita sedikit, mungkin pernah di waktu Jumat pagi, emang kalau hari Jumat itu kan semua orang Palestina datang ke Masjidil Aqsa, dan itu hari yang kesempatan untuk orang-orang rame gitu di Masjidil Aqsa dibandingkan hari-hari lainnya. Jadi kalau hari Jumat pagi itu biasanya lebih rese gitu tentaranya sana kan gitu. Jadi hari itu pagi kita nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa, dia bilang go gitu kan, another time gitu. Waduh, padahal itu kan Jumat dan kita yang seneng banget gitu kan, akhirnya bisa mau dari Jumat pagi subuh tuh di Masjidil Aqsa. Nggak boleh masuk waktu itu. Kita ditemenin sama salah satu teman saya di sana yang dampingin kita gitu. Dia tuh ngotot gitu kayak, ini tuh dari Indonesia, harusnya kamu boleh masuk, ini aman apa segala macam, mereka nggak akan macam-macam di dalam gitu kan. Padahal maksud kami udah nggak apa-apa, nanti kita cari gate lain, karena kalau ditolak di satu gate kita harus berstrategi gitu, kita cari pintu lain yang dibuka gitu. Yang penting kita nggak kayak mengadakan perlawanan gitu buat mereka, nanti membahayakan kita orang Indonesia untuk bisa masuk kan gitu. Jadi teman aku yang orang Palestina tuh kayak ngotot gitu ke tentaranya, sampai akhirnya didorong ke tembok, digeledah, ditendang gitu kan gitu, sampai kita jadi ngerasa bersalah gitu. Maksudnya kamu harusnya nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa gitu, kita tuh main pinter aja, main main apa strategi, kalau nggak boleh di pintu yang satu kita lihat pintu yang lain gitu. Ini juga bukan pertama kali aku khususnya ya ditolak untuk masuk ketika sholat subuh gitu di hari Jumat, udah biasa jadi nggak apa-apa. Tapi kayak saking mereka tuh ingin menjaga kita sekali, akhirnya dia yang jadi korban gitu, sampai jalannya pincang, kita kayak aduh ya Allah kamu gitu. Walaupun alhamdulillah kita bisa masuk di lewat pintu yang lainnya gitu, cuma itu kayak momen yang jadi, ya namanya juga masih belum terbebaskan ya, masih terjajah, dan akhirnya kayak Bia dan Ratna Galih juga ikut merasakan ya Allah begini ya gitu. Maksudnya ini kan masjid kita, harusnya kita bisa bebas untuk ibadah di sini gitu. Ini kayak kita sulit sekali gitu. Mm-mm. Iya, iya. Mm. Ya Masya Allah ya, di situ kan kiblat pertama kaum muslimin ya kan gitu. Itu kan Masjidil Aqsa, lalu dipindah ke Masjidil Haram. Tempat semua para nabi, para rasul pernah sholat di sana gitu kan. Terus nanti akhir zaman itu kejadian juga setelah Nabi Isa turun, nanti juga akan akhir zaman itu sama Imam Mahdi akan sholat di sana. Jadi kayak masa lalu dan masa sekarang itu benar-benar jejak sejarah semua ada di sana gitu. Tempat ribat, tempat masya Allah banget lah gitu. Gimana sih, kayak semua para nabi, para rasul pernah ada di situ gitu Bu. Dan tempat Isra Mi'raj gitu kan, tempat Rasulullah SAW Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi benar-benar tempat yang terberkahi dan orang-orangnya yang nice banget, dan alhamdulillah aku punya banyak teman di sana. Jadi kayak ketika di sana tuh mereka ngejamu makan sini makan di situ, ngajak. Memang aku tuh pengen banget teman-teman tuh ngerasain gimana nice-nya orang sana, gimana perjuangan orang-orang di sana yang mereka tetap berusaha tegar dan menjalani hidupnya meskipun keadaannya sangat sulit. Alhamdulillah tuh kayak Bia dan Ratna Gali ikut merasakan itu, dan eh iya, alhamdulillah kayak beneran ya gitu, ternyata nagih dan secinta itu jadi sama Masjidil Aqsa. Bukan bukan hanya tentang masjidnya, tapi juga orang-orang penjaga-penjaganya di sana, orang-orang yang di sekitarnya ikut menjaga, ketegarannya, keberaniannya, semangat mereka untuk menjalani hidup tapi tetap melakukan kebaikan kepada orang lain, itu berasa sekali.
Oh ya. Ya, itu waktu kita di Jordan. Jadi 1 hari sebelum kita masuk ke Palestina, itu kita sempat mampir ke Sungai Tiberias gitu. Kalau dihadiskan nanti ketika tanda-tanda kiamat itu salah satunya Sungai Tiberias itu akan mengering gitu. Karena kedatangan Yajud dan Majud dan mereka mengambil air di situ akhirnya nanti mengering dan itu kiamat sudah mendekat. Dan kedua alhamdulillah kami Allah izinkan untuk ke sana. Jadi setelah selesai dari camp ke situ dan itu kan kayak di atas puncak gitu ya gitu. Orang harus lewatin apa sih security juga, security di Jordan di situ karena itu sebenarnya tempat tertutup banget dan kita tuh ada di tengah-tengah antara Syria, Palestina, Lebanon dan Jordan gitu. Jadi Syam, kita di atas gunung. Nah, terus tiba-tiba pas lagi malam-malam lihat sambil ngeteh-ngeteh gitu kan ya nunjukin oh itu Lebanon itu Syria itu Palestina ya Allah tinggal segini doang tapi kita nggak bisa masuk gitu kan ada beberapa teman yang nggak ikut tiba-tiba Allah izinkan qadarullah tuh ngelihat rudal yang eee, lewat dan meledak gitu, ya di situ sempet kaget semua sih kita gitu dan, beneran ya?" Gitu dan sempet kayak khawatir karena kan waktu itu ada kabar yang Iran akan menyerang gitu kan segala macam jadi kayak, "Wah pokoknya kalau bahaya, kita pulang ya," gitu. Tapi alhamdulillah, nggak banyak gitu kemarin tuh cuma sedikit dan ketika nanya sama orang di sana, "Itu sih terjadi setiap hari," katanya gitu, "tidak apa-apa insya Allah semuanya bisa Allah jaga," gitu. Jadi berangkat aja ke Palestina. Jadi ya udah karena diyakinkan sama orang sananya juga, jadi ya udahlah bismillahirrahmanirrahim kita besok masuk Palestina gitu. Ya mesti kayak terus ya iya nggak apa-apa gitu tuh saya ini di sini kata dia saya tidur di sini setiap hari dan itu udah menjadi pemandangan kami gitu jadi ya Allah menakdirkan kami untuk berjuang dan kalian nggak boleh gentar katanya gitu jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan masuk Palestina silahkan kami jangan orang-orang Jordan sendiri itu untuk masuk ke Palestina itu nggak bisa gitu jadi kayak selama kalian ada kesempatan ayo berangkat ke Palestina gitu ke Al-Aqsa tentunya. Perbedaannya yang jelas lebih, sepi ya kalau di Al-Aqsa ya, lebih sepi banget bahkan untuk orang grup Indonesia aja cuma kami doang berenam, nggak ada orang Indonesia lain. Lalu kondisinya juga, sepi banget, toko-toko lebih banyak yang tutup gitu, biasanya kayak masih ada yang buka-buka ini bener-bener tutup dan katanya memang semenjak bukan semenjak perang ya, semenjak yang, Ismail Haniyeh meninggal memang sepi sekali, makin sepi yang datang gitu dan lebih ketat juga, pemeriksaannya lebih ketat juga, ditanya-tanya lebih ketat gitu, karena kayak Ratna Gali sempet ditanya-tanya agak lama juga di imigrasi apa segala macam, cuma alhamdulillah sih oke. Kali ini ya, kali ini jujur aja lebih mencekam. Iya berasa lebih mencekam karena semuanya tuh terasa lebih ketat dari sebelumnya gitu. Alhamdulillah ini kan kedatangan yang ke-13 kalinya ke Palestina, ke Al-Aqsa. Jadi yang ini memang keadaannya lebih lebih ketat dari sebelumnya gitu, pemeriksaan apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillah juga paling syahdu, paling indah gitu karena Allah tunjukkan benar-benar masing-masing perjuangan dari kita kan ketemu para ulama, murabi toh, lalu kita ke rumah-rumah penduduk gitu. Jadi kayak trip kali ini tuh benar-benar mengajarkan bagaimana caranya berjuang, bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya untuk spread love di tempat yang orang berpikir akan terjadi banyak bahaya gitu, tapi kami menemukan banyak cinta dan alhamdulillah Allah tetap jaga gitu. Jadi indah banget sih apalagi Bia sama Ratna Gali itu benar-benar orang-orang yang mereka tuh mau try anything gitu dan mau help anything gitu mau 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 ikut juangnya tuh berasa banget jadi kayak beruntung sekali sih trip kali ini aku ditemenin sama mereka alhamdulillah ya karena memang Masjidil Aqsa sampai sekarang kan belum terbebaskan dan itu adalah PR yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya gitu jadi itu kayak sebagai umat Nabi Muhammad SAW tuh kayak Rasul tuh jasanya besar banget sama kita dan ketika Rasulullah SAW meninggalkan PR ini kayak bebaskan Masjidil Aqsa tentunya saya sendiri dan teman-teman yang lain gitu kayak kayak pengen banget ikut berjuang untuk
minimal bisa melakukan yang terbaik saat ini adalah datang dan ramaikan. Karena kalau nggak diramaikan sama kita, maka akan diramaikan oleh orang-orang Yahudi gitu, diramaikan oleh Yahudi karena mereka juga ingin merebut Masjidil Aqsa. Jadi kayak mendatangi Masjidil Aqsa adalah sebagai salah satu bentuk perjuangan yang minimal nanti sudah bilang sama Rasulullah, saya sudah berbuat sesuatu. Minimal bisa bersaksi di hadapan Allah, kami sudah melakukan sesuatu gitu. Dan senang banget kali ini tuh salah satu doa saya sih sempat bilang juga ke Bia dan Ratnagali, ini salah satu doa saya di depan multazam. Saya pengen banget bahwa orang-orang yang berpengaruh, yang mereka bisa menunjukkan sama dunia, terutama orang-orang Indonesia, bahwa ayo datang ke Aqsa, kita ramaikan bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng, biar mereka tahu bahwa kita peduli sama Aqsa, kita jaga sama-sama, biar biar girohnya, biar semangatnya, biar biar mereka tuh tahu bahwa kita kaum muslimin itu peduli sama Al-Aqsa gitu. Lalu pada saat memberikan bantuan kepada korban-korban perang itu tuh seperti apa sih pengalamannya, mungkin perasaannya? Iya, ya, ya alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, Allah mudahkan juga untuk ke camp-camp ya gitu. Memang kalau saya sendiri kan ada yayasan, jadi memang kami itu rutin sekali untuk kirim bantuan ke camp-camp gitu. Makanya kayak Bia lihat dan Bia pengen join ikut bergabung gitu. Sampai masya Allah mereka galang donasi dan luar biasa gitu ya ketika memberi bantuan di camp itu banyak ya, dan nggak ada yang nggak dapat gitu scam. Jadi apa ya, momen yang haru biru, senang, sedih, campur-campur gitu. Kayak kita tuh bisa yang ngerasain, kita tuh mukanya senyum menghadapin anak-anak yang ada di camp, tapi tuh air mata kita tuh ngalir terus sampai sampai candaan pakai kacamata aja jadi biar nggak kelihatan nangisnya gitu. Karena kita harus tetap kelihatan ceria kan depan anak-anak gitu, tapi air matanya ngalir gitu. Dan mereka semua yang ya namanya di camp pengungsian ya gitu, hidup hidup benar-benar dalam keterbatasan gitu, tapi mereka tetap bertahan, berjuang. Jadi sebenarnya kayak uh, kita yang butuh datang ke sana sih, bukan mereka mereka yang butuh bantuan kita. Kenapa? Karena kita tuh butuh terlibat dalam perjuangan ini gitu, dalam perjuangan Palestina gitu. Lalu pada saat di sana sama Kak Dia dan Kak Ratna itu mereka sama-sama ada kekhawatiran nggak sih, mungkin dari keluarga mereka juga sama-sama mengkhawatirkan? Iya sih, aku lihatnya gitu ya, wajar namanya kita punya semua punya keluarga, pasti ada kekhawatiran masing-masing. Keluarga saya, keluarga Bia, keluarga Ratna Gali dan teman-teman lainnya pasti yang sedikit-sedikit nanyain, teleponin gitu kan, nanya gimana gitu. Namanya pergi ke tempat yang situasi yang mungkin orang taunya ke Gaza yang memang diserang banget apa gitu kan. Ya banyak orang yang khawatir, dan dengan dari itu juga banyak doa-doa datang untuk kami dari followers media sosial juga pada ikut doain gitu orang-orang. Jadi kayak banyak yang doain, mungkin juga jadinya Allah alhamdulillah lancarkan dan selamatkan kami untuk perjalanan ini. Dan Kak Dia juga sempat bikin surat wasiat nih, ini Iya. pada saat itu Kak Indah lagi bersama Bia juga atau? Iya, iya, jadi gini, dia udah bilang, "Indah, nanti kalau misalnya visa gue keluar gitu, maksudnya visa bisa masuk Palestina, kabarin soalnya gue bikin surat wasiat," gitu. Si Ratna Gali juga gitu, dan memang membuat wasiat itu salah satu yang disunahkan juga ketika kita safar berpergian jauh gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu. Hatta nggak ke Palestina, ternyata aku salut juga sih sama mereka, maksudnya mereka benar-benar orang-orang yang mengamalkan sunnah kalau pergi jauh, meninggalkan wasiat gitu sih. Jadi memang keren sih, masya Allah. Aku nggak nyangka banget mereka eh, ternyata dalam kesehariannya itu banyak mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Lalu pada saat bikin wasiat itu juga pasti perasaannya sangat campur aduk ya. Gimana? Perasaannya sangat campur aduk sampai harus menulis wasiat seperti itu. Iya, iya. Perasaannya campur aduk ya, memang namanya mereka baru pertama kali semuanya gitu. Dan yang jelas aku kayak menyaksikan bagaimana mereka benar-benar menunjukkan kecintaannya sama Al-Aqsa, perjuangannya, keridoannya, dan akhirnya keluarganya kayak ikut merasakan haru birunya ketika sampai Palestina, dan betapa indahnya berada di sana gitu, ikut berjuang lewat apa yang mereka bisa. Itu menjadi momen yang mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Terus salah satu momen yang paling mengharukan selama di sana tuh mungkin seperti apa sih, boleh diceritain? uh, Hampir semuanya mengharukan ya gitu. Si Bia juga kan kemarin kita pulang bareng gitu. Dia bilang ini best trip katanya setelah haji adalah ke Al-Aqsa gitu, karena hampir semua momen di Al-Aqsa itu mengharukan gitu. Bahkan memang alhamdulillahnya itu Allah memudahkan mereka mendapatkan kesempatan hal-hal yang nggak semua orang Indonesia kalau ke Al-Aqsa tuh mendapat jamuan yang sama gitu. Kayak kami makan malam
makruba, makanan khas Palestina itu di pelataran Masjidil Aqsa. Lalu karena qadarullah alhamdulillah saya banyak sahabat di sana dan akhirnya saya diajak ke tempat teman saya yang ini, mereka saya ajakin. Saya diajak ke tempat saya ini, mereka saya ajakin gitu. Jadi kayak akhirnya nggak cuma di Masjidil Aqsa tapi juga kesempatan untuk melihat bagaimana warga Palestina hidup, kesehariannya, keluarganya gitu. Terus kita ke panti asuhan juga gitu kan, dan itu memang deg-degan sih, maksudnya kayak waduh kita apa nih namanya kita bantu orang Palestina dan masih dalam kependudukan Israel gitu kan, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Dan kalau dibilang momen mana yang paling istimewa, semuanya istimewa, apalagi ini saya didampingi sama teman-teman yang masya Allah saya sendiri kayak ikut bangga lah gitu. Maksudnya saya nggak nyangka mereka punya mau dan mau coba apapun, mau berjuang apapun, dan mudah banget untuk diajak fastabiqul khairat gitu. Kalau untuk yang paling menyenangkan mungkin selain yang rudal itu ada kejadian lain mungkin. Ya itu yang ketika kami masuk Masjidil Aqsa, lalu kami nggak boleh masuk, dan akhirnya ada teman kami yang nganterin itu, dia mungkin maksudnya bernegosiasi tapi ujung-ujungnya jadi berantem gitu antara dia dan tentara, akhirnya dia ditendang sama tentaranya, dan itu kami sedih banget sih gitu. Maksudnya itu saya dan Ratna Gali yang ngalamin itu, kayak waktu itu dia lagi belum nyampe ke masjid gitu, jadi kayak itu menegangkan banget karena kami takut kenapa takut yang teman kami yang dari Palestina ini ntar ditembak apa gimana gitu kan, sedangkan kami orang Indonesia harus tetap menjaga supaya kami mudah masuknya gitu, jadi itu tegang banget sih. Setelah 1 minggu di sana begitu sampai di Indonesia itu gimana sih rasanya? eh Perasaan gue sama kayak perasaan Bia ya gini, Indah gue baru ini deh pulang, tapi kayak ya udah ya pulang gitu. Biasanya tuh kalau pergi safar jauh tuh kayak mau pulang, iya pulang gitu, tapi ini tuh kayak pulang tuh kayak kayaknya aku masih pengen di sana deh gitu, tapi aku harus pulang gitu karena kita ada tanggung jawab anak, suami dan lain-lain gitu. Jadi kayak ada rasa yang hilang, ada hati yang tertinggal, ada sesuatu yang kayak aku harus balik lagi ke sana gitu. Berarti Mm. mungkin ada perasaan harus balik ke sana, kira-kira Mm-mm. ada rencana lagi Iya. sama mungkin Kak Bia juga diajak lagi atau Insya Allah sih memang ada rencana lagi gitu. Bahkan belum pulang aja udah ngerencanain lagi. Indah kita harus kesini lagi nanti, ini aku maunya ini gitu kan. Karena memang alhamdulillah aku berusaha untuk memudahkan mereka untuk arrange perjalanan ini senyaman dan seaman dan semudah mungkin lah gitu untuk ke camp dan ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi memang ada kesana lagi insya Allah nanti di winter gitu. Mungkin kalau dia mungkin ada kemungkinan di Februari, kalau di aku insya Allah nanti November, enggak November, di Desember dan di Februari insya Allah. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan boleh. lalu mungkin terakhir sih pesan-pesan untuk Iya udah azan. Nah, iya boleh ini terakhir mau azan. pesan-pesan untuk masyarakat di Palestina, Buat saudara-saudara di Palestina, di Indonesia di Palestina. Indonesia dan Palestina. Ya, pokoknya buat teman-teman semuanya jangan berhenti berjuang dan bersuara tentang Palestina, karena ini adalah kayak sebuah kewajiban buat kita untuk membersamai Palestina sampai Masjidil Aqsa seutuhnya menjadi milik kita, sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya gitu. Karena ini adalah sebuah PR yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua terus dilibatkan Allah dalam perjuangan ini dan dimudahkan Allah. Dan kalau teman-teman bisa berjuang untuk datang ke Al-Aqsa, yuk kita bareng-bareng ramaikan, kita sama-sama jaga untuk menunjukkan bahwa kita semua peduli sama Al-Aqsa dan jangan berhenti bersuara tentang Palestina.